Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di malam hari, Han Li dan Gu Qianxun meninggalkan tenda dan sampai di pintu masuk ngarai. Apakah Tuan Kota E membawa Nyonya Liu Hua untuk bertemu dengan Tuan Kota Sasin? Han Li melihat ke kedalaman ngarai lalu bertanya. Betul, tidak lama setelah kami mendirikan kemah, mereka pergi bersama. Gu Qianxun juga melihat ke ngarai. Sepertinya kita harus menerobos dari sini. Han Li berpikir sejenak dan berkata perlahan. Lingkungan di sini istimewa. Badai luar angkasa jauh lebih lemah daripada tempat lain. Gu Qianxun berkata tanpa menyangkalnya. Saat Gu Qianxun menyelesaikan kata-katanya, raungan menggelegar terdengar dari ngarai. Mendengar ini, keduanya melihat ke arah ngarai pada saat bersamaan. Mereka melihat seberkas api merah naik dari tanah, dan hembusan angin biru dingin bersiul. Keduanya saling terkait satu sama lain, segera menimbulkan reaksi keras seperti percikan air di wajan berisi minyak. Di bawah benturan es dan api yang dahsyat, badai putih yang mengerikan lahir dan menyapu ke segala arah. Di bawah serangan medan sempit di kedua sisi ngarai, badai putih naik secara vertikal di atas ngarai. Itu sebenarnya mampu menahan badai luar angkasa dan membubarkannya. Menggunakan badai untuk membuat jalur, ada kemungkinan tertentu untuk melewatinya. Namun, risikonya masih tinggi. Lagi pula, dengan tubuh daging dan darah kita, kemungkinan besar kita akan mati jika kita memaksa melewatinya. Han Li mengerutkan kening. Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Tuan Kota E pasti sudah membuat beberapa persiapan untuk membawa kita ke sini. Dia pasti tidak akan membiarkan kita lewat dengan tubuh kita. Begitu mereka bertemu, kita harus bisa mengetahui metode untuk menyeberang. Gu Qianxun berkata dengan senyum ringan. Hehe, aku tidak perlu khawatir tentang itu, kata Han Li sambil tersenyum. Wajahnya benar-benar santai. Tatapannya melewati badai luar angkasa dan melalui sisi lain dari Black Abyss, dia melihat sebidang tanah yang memancarkan cahaya putih. Apakah itu reruntuhan besar? Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Han Li dan yang lainnya baru saja keluar dari tenda mereka ketika mereka dipanggil ke tempat kosong. Saya percaya bahwa setiap orang telah menyaksikan bahaya Black Abyss dengan mata sendiri. Terlalu sulit untuk melintasi Black Abyss hanya dengan kekuatan kota misterius kita. Hanya kerja sama kedua kota kita yang dapat mengatasi kesulitan ini. Fokus pada gambaran besarnya. Anda harus menahan diri mulai sekarang. Jangan terlibat konflik lagi dengan orang-orang di kota boneka. Tunggu sampai kita memasuki reruntuhan besar, kata G dengan sungguh-sungguh sambil melihat orang-orang di kota misterius. Ketika semua orang mendengar ini, meskipun beberapa tidak mau, mereka tidak mengajukan keberatan, dan mereka semua menyuarakan persetujuannya. Saya berani bertanya, Tuan Kota, bagaimana kita akan menyeberangi jurang hitam? Tuan Kota Opal Sun Tu bertanya. Yang lain juga menoleh. Meskipun badai spasial di atas Black Abyss jarang terjadi, tapi masih sangat berbahaya. Hehe, jangan khawatir. Aku sudah membicarakan semuanya dengan Taois Liu Hua dan penguasa kota Sasin dari kota boneka. Egi tersenyum tipis dan melirik Nyonya Liu Hua. Seperti yang bisa kamu lihat, bahaya utama Black Abyss adalah kekuatan melahap yang kuat dan badai spasial di atas. Untungnya, lingkungan khusus di sini membuat badai spasial jauh lebih jarang. Setelah berdiskusi dengan Tuan Kota E dan Sasin dari kota boneka, saya merancang kapal terbang Star Falcon. Menggunakan pembatasan bintang yang saya kuasai, dan kekuatan boneka serta mekanisme kota boneka, itu akan cukup untuk melintasi jurang hitam, kata Nyonya Liu Hua sambil melangkah maju. Ketika orang-orang di kota misterius mendengar ini, meskipun mereka tidak terlalu merasakannya, mereka semua mengangguk. Tubuh kapal terbang Star Falcon akan dibuat oleh orang-orang di kota boneka.
Kota misterius kita akan bertanggung jawab untuk mengukir batasan pada kapal terbang. Sekarang, kalian semua akan mendengarkan perintah Taois Liu Hua, perintah Egi. Ketika orang-orang di kota misterius mendengar ini, mereka semua serempak setuju. Egi tidak mengatakan apa-apa lagi setelah itu. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada Nyonya Liu Hua dengan suara rendah, dia tidak lagi memperhatikan. Dia memanggil Chen Yang dan 3 tuan kota lainnya ke satu sisi dan mulai mendiskusikan berbagai hal melalui telepati. Di saat yang sama, masyarakat kota boneka juga mulai ramai. Mereka membersihkan sebidang tanah yang luas dan mengeluarkan berbagai bahan untuk membuat kapal terbang. Han Li melirik Egi dan yang lainnya, serta orang-orang di kota boneka, dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Namun, dia dengan cepat berhenti memikirkannya karena Nyonya Liu Hua sudah mulai memberikan tugas. Nyonya Liu Hua mengangkat tangannya dan menunjuk ke 3 atau 4 orang. Dia berkata, untuk mengukir pola formasi restriksi, kita perlu menggunakan Star Liquid jenis khusus. Beberapa dari kalian akan bertanggung jawab untuk mencampurnya. Semua bahan dan metode pencampuran ada di sini. Ya, beberapa orang menjawab serempak. Adapun beberapa, Anda akan menangani materi ini, Nyonya Liu Hua menginstruksikan yang lain. Kalian berdua, Nyonya Liu Hua dengan santai menunjuk dan dengan cepat memberikan tugas kepada orang-orang di kota misterius. Semua orang segera mulai sibuk. Namun, ada 4 orang yang tertinggal dan tidak mendapat tugas apapun. Han Li adalah salah satunya, dan Suan Yuanxing juga ada di sana. Salah satu dari 2 lainnya adalah pemuda tinggi dan kurus dengan kepala penuh rambut kuning. Dia adalah bawahan kota opal, dan yang lainnya adalah pria pendek dan gemuk dari kota misterius. Han Li tidak mengenal kedua orang ini. Dia hanya tahu nama mereka dari kompetisi seni bela diri 5 kota. Orang dari kota opal disebut Lu Gang, dan pria pendek dan gemuk dari kota misterius disebut Liang Fu. Senior Liu Hua, apa yang kita berempat lakukan? Han Li bertanya. Saya dapat mengatakan bahwa kalian berempat memiliki indera ilahi yang cukup kuat. Tugas Anda adalah yang paling penting. Bantu saya mengukir pola formasi pembatasan, kata Nyonya Liu Hua sambil melirik mereka berempat. Han Li diam-diam senang saat mendengar ini. Dia cukup penasaran dengan kapal terbang Star Falcon yang dirancang Nyonya Liu Hua dan yang lainnya. Jika dia bertanggung jawab untuk mengukir pola formasi, dia akan bisa lebih dekat dengan kapal terbang. Bagaimanapun, ini adalah inti dari Dao of Equipment Refinement. Senior Liu Hua, bukannya aku mencoba mengelak dari tanggung jawabku, tapi aku tidak tahu apa-apa tentang penyempurnaan peralatan. Mengukir pola formasi adalah tugas yang sangat penting, dan aku benar-benar tidak yakin akan hal itu. Jika aku melakukan kesalahan selama proses ukiran, saya khawatir saya akan membuat kesalahan besar. Sejauh yang saya tahu, ada beberapa rekan Daois yang telah mempelajari Dao of Equipment Refinement. Mengapa Anda tidak meminta mereka untuk membantu Anda saja? Suan Yuanxing ragu sejenak sebelum dia menangkupkan tangannya. Mengukir pola formasi bintang saya memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk indera ilahi seseorang. Apakah menurut Anda Tom, Dick, atau Harry secara acak dapat melakukannya? Selain kalian berempat, kurasa hanya 4 penguasa kota yang memiliki indera spiritual yang memenuhi persyaratan. Karena Anda tidak ingin melakukan pekerjaan ini, pergilah dan minta Chen Yang dari kota Qingyang menggantikan Anda. Nyonya Liu Hua memutar matanya dan berbicara dengan sangat tidak puas. Senior Liu Hua, saya tidak punya niat untuk bermalas-malasan. Saya benar-benar takut saya canggung dan akan merusak rencana Anda. Wajah Suan Yuanxing dipenuhi kepanikan saat dia menangkupkan tangannya. Ketika Nyonya Liu Hua melihat ekspresi gugup Suan Yuanxing, dia merasa bahagia di dalam hatinya. Jangan khawatir, saya tidak akan meminta Anda untuk menuliskan pola formasi yang rumit.
Apa yang akan saya berikan kepada Anda hanyalah beberapa pekerjaan lain. Dengan indera ilahi dan bimbingan saya, Anda akan dapat melakukannya, kata dia ringan. Mendengar ini, Suan Yuansing tidak mengatakan apa-apa lagi. Dua lainnya juga tampak lega. Kekhawatiranmu bukannya tidak masuk akal. Ukiran pola formasi di alam void skala akumulasi berbeda dari dunia luar. Kamu memang perlu menguasai beberapa teknik untuk menjadi kompeten. Bagaimana dengan ini? Datang dan berlatih dulu. Nyonya Liu Hua merenung sejenak sebelum mengangguk. Dia memanggil mereka berempat ke samping dan memberi 4 sikat tulang yang panjangnya setebal 1 jari setengah kaki. Han Li mengambil salah satu. Itu sangat mirip dengan kuas jimat yang digunakan untuk menggambar jimat. Salah satu ujungnya tajam dan sepertinya terbuat dari gigi binatang bersisik. Di tengah sikat, samar-samar orang bisa melihat lubang rambut tipis. Ujung lainnya adalah objek seperti kantung tembus pandang yang berisi cairan perak samar yang memancarkan fluktuasi kekuatan bintang yang samar. Kuas ini disebut kuas gelombang bintang. Cairan di dalamnya adalah cairan bintang yang baru saja saya sebutkan. Kekuatan spiritual abadi tidak dapat digunakan di alam kekosongan skala akumulasi. Jadi, saat menuliskan pola formasi, Anda perlu menggunakan indera ilahi Anda untuk memandu star liquid ke dalam pola larik. Slip giok ini berisi beberapa rune bintang paling sederhana. Cobalah untuk menuliskannya di piring giok ini. Nyonya Liu Hua mengeluarkan 4 slip giok dan memberikannya kepada mereka berempat. Dia juga mengeluarkan beberapa piring giok putih dan memberikannya kepada mereka berempat. Mata Han Li berbinar. Dia segera mengirim indera ilahinya ke slip batu giok. Benar saja, ada beberapa rune bintang di dalamnya. Namun, rune ini terlihat sangat rumit, benar-benar berbeda dari rune manapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Rune bintangku berbeda dari pola larik di luar. Agak sulit untuk menuliskannya. Selanjutnya, aku akan menyampaikan beberapa pengalaman kepadamu. Ekspresi Nyonya Liu Hua berubah serius saat dia mengajar mereka berempat. Mereka berempat buru-buru mendengarkan dengan penuh perhatian. Nyonya Liu Hua baru berhenti mengajar setelah lebih dari 2 jam. Han Li memiliki dasar yang baik dalam penyempurnaan alat Dao. Meskipun rune bintang itu aneh, dia bisa memahaminya dengan sangat cepat. Suan Yuansing dan 2 lainnya tidak memiliki pengalaman dalam penyempurnaan alat. Jadi, mereka belajar jauh lebih lambat daripada Han Li. Namun, mereka tetaplah orang-orang dengan kultivasi tinggi. Dengan demikian, secara bertahap memahami keahlian itu. Di bawah pengaturan Nyonya Liu Hua, mereka berempat masing-masing mengambil piring giok dan mulai menulis. Indera ilahi Han Li memasuki Star Wave Brush dan mendesak Star Liquid masuk. Pada saat yang sama, dia menggerakkan pergelangan tangannya dan menulis di piring giok. Cahaya perak dengan mulus memanjang dari ujung kuas dan mengukir di atas pelat batu giok. Matanya berkilat. Dia menggunakan indera ilahinya untuk mendesak Star Liquid di dalam Star Wave Brush, yang menghabiskan banyak indera ilahinya. Star Wave Brush seperti pusaran air kecil yang terus-menerus menyerap kekuatan indera ilahinya. Namun, indera ilahinya sangat luas. Dengan demikian, ia mampu menahan tingkat konsumsi ini. Ekspresinya tenang dan fokus. Pergelangan tangannya bergerak secepat kilat seolah tanpa tulang. Jumlah pola perak di piring batu giok berangsur-angsur meningkat, lalu membentuk rune bintang yang lengkap. Setelah pukulan terakhir ditorehkan, seluruh rune bintang tiba-tiba menyala. Kemudian, dengan cepat meredup dan kembali normal. Namun, seseorang dapat dengan jelas merasakan kekuatan pembatas yang tak terlihat mengalir di dalamnya. Oh, kamu menyelesaikannya begitu cepat. Sepertinya kamu juga memiliki keahlian dalam perbaikan alat. Jejak keterkejutan melintas di wajah Nyonya Liu Hua. Aku memang pernah mempelajarinya sebelumnya. Han Li tidak berusaha menghindari topik itu. Nyonya Liu Hua mengambil piring giok dari tangan Han Li dan berkata, kamu telah menuliskan rune bintang terbang ini dengan cukup baik.
Kekuatan bintang-bintang didistribusikan dengan sangat merata. Tidak ada masalah. Kamu dapat mencoba untuk menuliskan rune yang lebih rumit. Han Li mengangguk, indranya memasuki pelat batu giok dan mulai mempelajari rune yang lebih rumit. Dibandingkan dengan Han Li, Suan Yuanxing dan dua lainnya jauh lebih buruk. Mereka hanya berhasil mengukir satu rune bintang setelah 4 hingga 5 kali percobaan. Nyonya Liu Hua menahan ketidaksabarannya dan menunjukkan kekurangan dari ketiganya secara detail. Hasilnya, keterampilan ketiganya meningkat pesat. Di sisi lain, Han Li mampu memahami rune bintang itu dengan sangat cepat. Terlepas dari beberapa kemacetan yang sulit, dia tidak membutuhkan bimbingan Nyonya Liu Hua di bidang lain. Ini menyelamatkannya dari banyak masalah. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Orang-orang di kota boneka bekerja sangat cepat dan telah menyelesaikan kerangka utama kapal terbang Star Falcon. Meski masih membutuhkan waktu sebelum kapal terbang selesai, pembatasan kapal terbang perlu diatur sekarang. Ini adalah cetak biru kapal terbang Star Falcon. Lihatlah dan saya akan menjelaskannya secara detail nanti. Anda beruntung. Kalau tidak, Anda bahkan tidak akan bisa melihat cetak biru orang tua ini. Nyonya Liu Hua membalik tangannya dan mengeluarkan 4 slip giok dan menyerahkannya kepada mereka berempat. Dia mendecakkan lidahnya dan berbicara seolah-olah mereka telah mendapatkan penawaran yang bagus. Suan Yuanxing dan dua lainnya tersenyum pahit tapi tidak berani mengatakan apapun. Mereka dengan hati-hati mempelajari isi cetak biru itu. Han Li menyuntikkan indera spiritualnya ke dalam slip giok untuk menemukan bahwa ada gambar kapal terbang berbentuk burung yang terukir di slip giok. Ada juga banyak anotasi dan rune bintang di sampingnya, membentuk diagram pembatasan bintang yang sangat rumit. Melihat ini, pikirannya mulai bergolak. Hari-hari ini, dia telah mempelajari Dao of Star Restriction dari Nyonya Liu Hua dan dapat dianggap telah membuat beberapa kemajuan. Ditambah dengan pengalaman sebelumnya dalam penempaan dan pembentukan artefak, dia sudah bisa memahami rangkaian pembatasan bintang ini. Set pembatasan bintang ini tampaknya tidak digunakan untuk pertahanan, tetapi untuk memanggil. Han Li mengamati sejenak dan bergumam. Suan Yuanxing dan dua lainnya dalam pembatasan tidak cukup tinggi, sehingga mereka tidak bisa memahami pembatasan di batu giok dan hanya bisa perlahan-lahan menjelajahi tepi. Baiklah, sekarang aku akan menjelaskan poin-poin penting dari Star Falcon Restriction ini kepadamu. Nyonya Liu Hua menunggu selama 1/4 jam sebelum menyela pemikiran keempatnya dan mulai menjelaskan batasan dalam slip giok. Mendengar ini, Han Li buru-buru mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia sudah memiliki pemahaman tentang batasan ini, jadi setelah Nyonya Liu Hua menjelaskannya kepadanya, banyak teka-teki di hatinya yang tidak dia mengerti tiba-tiba terjawab. Namun, wawasan Suan Yuanxing dan dua lainnya terlalu miskin, sehingga mereka masih tampak bingung. Mungkin karena beberapa pertimbangan, tapi kesabaran Nyonya Liu Hua cukup baik. Dia dengan hati-hati menjelaskannya beberapa kali sebelum mereka bertiga secara kasar memahami larangan itu. Baiklah, ayo pergi. Nyonya Liu Hua memelototi mereka bertiga dan membawanya ke kapal terbang. Orang-orang dari kota boneka masih sibuk di sini. Ketika melihat kelompok 5 Han Li, meskipun masih ada jejak permusuhan di matanya. Rekan Taois 6 bunga, rekan Daois, kalian semua di sini. Sekarang kerangka utama kapal terbang Star Falcon sudah siap, semuanya terserah kalian sekarang. Seorang pria muda berjalan mendekat. Itu adalah pemuda tampan berbaju zirah hitam, Zhuo Ge, dan dia berkata sambil tersenyum. Tidak masalah, Nyonya Liu Hua mengangguk dengan ekspresi dingin, lalu mengabaikan pria itu dan memberikan instruksi kepada Han Li dan yang lainnya. Aku akan bertanggung jawab atas pola utama pada lunas. Li Feiyu, kamu yang terbaik di antara kami berempat, jadi kamu akan bertanggung jawab atas akord kiri.
Eleve Gang dan Liang Fu akan bertanggung jawab nada yang tepat. Suan Yuansing akan bertanggung jawab atas buritan. Iya, beberapa dari mereka menjawab dan mulai menyibukkan diri. Zuo Ge diperlakukan dengan dingin, tapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia mempertahankan senyum di wajahnya. Dia melihat sekeliling dan melihat Han Li. Dia tersenyum dan menyapa Han Li, "Rekan Li, kita bertemu lagi." Han Li mengangguk pada pemuda tampan itu dan berkata, "Saya khawatir akan ada banyak area di mana kita akan bekerja sama di masa depan. Senang bekerja sama dengan Anda." Senyum Zuo Ge semakin lebar. Meskipun Han Li dan Zuo Ge tidak banyak bicara, mereka menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Terlepas dari dua wanita berbaju hitam yang diselamatkan Han Li, sebagian besar orang dari kota boneka memandang mereka dengan dingin dengan permusuhan. Suan Yuansing dan yang lainnya juga mengerutkan kening, menyebabkan suasana menjadi tegang. Li Feiyu, jangan hanya berdiri di sana dan mengobrol. Mulai bekerja. Wajah Nyonya Liu Hua tenggelam saat dia berteriak. Han Li tersenyum pada Zuo Ge tanpa peduli dan setuju. Dia berjalan ke sisi kapal terbang dan dengan cepat mulai mengukir polanya. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat ini, mereka menarik pandangannya dan suasana perlahan menjadi rileks. Zuo Ge tidak berlama-lama. Dia membisikkan sesuatu kepada orang-orang dari kota boneka di sampingnya, lalu dengan cepat berbalik dan pergi. Saat Han Li terus mengukir polanya, dia melirik sosok pemuda dari sudut matanya. Dia awalnya berencana untuk mendekati orang ini dan mencoba mencari tahu lebih banyak tentang roh ungu, tetapi sekarang jelas bukan saat yang tepat. Saat dia memikirkannya, dia dengan santai melirik perkemahan kota boneka dan melihat ada banyak tenda di sana. Tenda-tenda itu terbuat dari bahan-bahan khusus yang bisa menghalangi indera dewa, jadi mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Namun, dia tidak patah semangat. Tangannya tidak berhenti bergerak saat dia diam-diam menghitung di dalam hatinya. Han Li dan 4 lainnya bekerja siang dan malam. Setelah setengah bulan, pembatasan kerangka utama kapal terbang sudah lebih dari setengah selesai. Namun, ini tidak berarti bahwa pembatasan Star Falcon sudah lebih dari setengahnya. Pembatasan pada kerangka utama kapal terbang hanyalah sebagian dari pembatasan keseluruhan. Tugas utama baru bisa dilakukan setelah kapal terbang selesai dibangun. Han Li dengan cepat mengukir polanya. Star Dew yang dia miliki dengan cepat habis dan dia akan mengambil lebih banyak lagi. Pada saat itu, serangkaian langkah kaki terdengar dari tenda kota boneka, bercampur dengan beberapa tawa. Itu adalah suara Egi. Han Li tidak terkejut, karena baru setengah hari yang lalu, Egi membawa Chen Yang dan yang lainnya mengunjungi kota boneka. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan, tapi menilai dari tawa cerianya, itu pasti perjalanan yang mulus. Segera, Egi dan yang lainnya muncul dalam penglihatan Han Li. Sasin telah membawa Zuo Ge bersamanya, dan ada 4 atau 5 orang lain di belakangnya untuk mengantarkan pergi. Tubuh Han Li tiba-tiba menegang, matanya tertuju pada sosok ungu di samping Sasin. Sosok itu tampak seperti seorang wanita, dengan sosok anggun dan topi bambu hitam di kepalanya. Kerudung hitam menjuntai menutupi wajahnya. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa sosok wanita itu agak mirip dengan roh ungu di masa lalu. Hati Han Li tergerak, dan dia ingin mencari alasan untuk pergi dan melihatnya, tetapi sosok ungu itu mengatakan sesuatu kepada Sasin dengan suara rendah, lalu berbalik dan berjalan kembali ke tenda. Han Li sedang terburu-buru, dan dia secara naluriah mengejarnya. "Tolong tunggu, Yang Mulia. Di depan adalah kamp kota boneka, orang luar tidak diizinkan masuk." Sosok itu kabur, dan seorang pemuda berjubah emas muncul di depan Han Li, menghalangi jalannya. Han Li berhenti dan matanya sedikit menyipit. Dia kemudian menghela nafas ringan, dan ekspresinya segera kembali normal.
Saya memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan Tuan Kota Chen Yang. Saya melihatnya keluar, dan saya ingin bertemu dengannya. Tolong. Dia meminta maaf, tetapi dia tiba-tiba berhenti di tengah kalimat saat dia menatap pemuda berjubah emas di depannya. Pria ini terlihat tidak berbeda dengan orang normal, tapi dia tidak memiliki aura orang normal. Ini adalah boneka, dan agak mirip dengan Taoist Xie. Namun, meskipun mata boneka ini cerah, agak kusam, dan jelas lebih rendah dari Taoist Xie. Silakan mundur, Yang Mulia, kata boneka berjubah emas dengan suara acuh tak acuh. Han Li mengangguk sebelum kembali ke perkemahan Dark City, di mana dia mengambil sebotol Stardew dan berjalan menuju Starbot. Namun, Nyonya Liu Hua tiba-tiba melangkah di depan Han Li dengan ekspresi tidak senang, dan berkata, "Li Feiyu, saya akan mengatakannya lagi. Fokus pada pembentukan formasi dan jangan lakukan hal lain. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tanpa ampun." "Yakinlah, senior, aku akan segera selesai," jawab Han Li dengan anggukan. Nyonya Liu Hua memelototi Han Li sejenak sebelum berbalik untuk pergi. "Jangan berpikir aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu mencoba untuk mendekati orang-orang di kota boneka. Namun, kami seperti api dan air, dan jika kamu dicurigai sebagai pengkhianat, kamu akan berada dalam kesulitan besar." Han Li baru saja membungkuk ketika suara Nyonya Liu Hua terdengar di samping telinganya. Dia mengangkat kepalanya sedikit untuk melirik sosok Madam Liu Hua yang pergi, lalu membungkuk dan memulai pekerjaannya. Mereka berlima terus bekerja, dan akhirnya selesai mengukir pola formasi di rangka utama kapal terbang sebelum langit menjadi gelap 3 hari kemudian. Persetujuan awal Nyonya Liu Hua juga telah diperoleh. Namun, setelah sibuk selama setengah bulan, terutama karena menuliskan pembatasan bintang sangat membebani indera ilahi mereka, warna kulit mereka agak pucat. "Kalian semua telah bekerja keras. Kita hanya bisa mulai mengukir pola formasi setelah orang-orang di kota boneka menyelesaikan kapal terbang Star Falcon. Kalian harus beristirahat dengan baik sebelum kapal terbang selesai." Pendapat Nyonya Liu Hua tentang Suan Yuanxing dan dua lainnya telah berubah, dan sikapnya menjadi lebih lembut. Dimengerti, Suan Yuanxing dan dua lainnya menjawab sebelum kembali ke tempat tinggal mereka sendiri. Han Li juga mengucapkan selamat tinggal pada Nyonya Liu Hua, tetapi dihentikan olehnya. "Bocah Li, apa yang kamu rencanakan dengan menghubungi orang-orang di kota boneka?" Nyonya Liu Hua menatap mata Han Li dengan ekspresi serius. "Aku butuh bahan, dan konon hanya kota boneka yang memilikinya. Itu sebabnya aku mencoba menghubungi orang-orang di kota boneka untuk melihat apakah aku bisa menukarnya. Senior Liu Hua, jangan khawatir. Jangan biarkan ini menunda bisnis Anda di masa depan." Pandangan Han Li berubah. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya, dan dengan santai memikirkan alasan. Apakah Anda pikir lelaki tua ini akan mempercayai omong kosong Anda? Saya tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan. Kota Suan dan kota boneka adalah musuh bebuyutan, dan kebencian ini tidak akan pernah bisa diselesaikan. Saat ini, kedua kota tersebut terpaksa bekerja sama karena bahaya dari dunia luar. Begitu memasuki reruntuhan besar, mereka akan segera jatuh satu sama lain. Jika kamu pintar, jangan ganggu kota boneka lagi. Kalau tidak, jika Anda menyinggung publik, tidak akan ada tempat bagi Anda di kota Suan. Tidak peduli seberapa besar itu, Nyonya Liu Hua dengan dingin mendengus. Tatapan Han Li berubah. Meskipun kata-kata Nyonya Liu Hua dingin, dia masih mengkhawatirkan keselamatannya. Hatinya langsung menghangat. "Terima kasih atas nasihatmu, Senior Liu Hua. Aku akan mengingatnya." Han Li mengangguk. Nyonya Liu Hua mendengus lagi dan berbalik untuk pergi. Han Li berdiri di tempat sejenak, lalu menoleh untuk melihat perkemahan kota boneka. Segera setelah itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke kediamannya sendiri. Langit berangsur-angsur menjadi gelap,
dan sosok buram diam-diam keluar dari tenda. Itu bersembunyi di bawah bayang-bayang puncak gunung di dekatnya dan perlahan meninggalkan perkemahan kota Suan, menuju perkemahan kota boneka. Tidak hanya sosok buram ini sangat redup, tetapi juga tidak memancarkan aura apapun. Itu seperti hantu. Sosok buram dengan cepat tiba di depan perkemahan kota boneka dan perlahan-lahan mengintip kepalanya dari balik batu besar. Itu Han Li. Dia melihat ke arah perkemahan kota boneka, dan matanya berkedip. Setelah melihat sosok ungu 3 hari lalu, dia memikirkannya berulang kali. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan emosinya, dan meskipun dia tahu itu berbahaya, dia tetap datang untuk menyelidikinya.